Perkembangan zaman yang begitu cepat, terutama dalam bidang teknologi informasi, telah memberikan dampak yang sangat nyata pada kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas maupun pekerjaan manusia telah dibantu dan dipermudah oleh yang namanya teknologi. Teknologi dan informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya teknologi, manusia bisa mendapatkan sebuah informasi. Pengguna teknologi informasi di dalam instansi ataupun perusahaan dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ada seorang anak yang bernama Modi. Dia sangatlah rajin dan pintar di sekolahnya. Hampir di tiap pelajaran dia mendapat nilai yang sempurna. Modi adalah siswa dari SMK Tadika Mesra jurusan Teknik Komputer Jaringan. Namun hanya di mata pelajaran komputer saja dia selalu mendapatkan nilai C. Pada suatu pagi yang cerah, Modi ingin pergi ke sekolah dan berpamitan kepada ibunya. Modi, cepat berangkat ke sekolah. Waktu sudah hampir terlambat. Iya bu, sebentar lagi, ini tinggal pakai sepatu. Jangan lupa tutup pintunya ya. Siap bu. Modi pun sampai ke sekolah 5 menit sebelum bel berbunyi. Sesampainya di sekolah, Modi sangat amat mendengarkan guru yang sedang mengajarnya. Dia terlihat haus akan ilmu pengetahuan. Jam menunjukkan pukul 9 pagi dan waktunya untuk istirahat untuk semua siswa. Ketika jam istirahat selesai, semua siswa memasuki kelas untuk memulai jam mata pelajaran kedua, yaitu komputer. Keadaan kelas saat itu tidak kondusif karena menunggu guru yang belum datang. Modi yang saat itu sedang membaca buku berinisiatif untuk menanyakan ke guru piket. Selamat pagi pak, apakah untuk kelas 11 guru mata pelajaran komputer hadir pak? Pagi nak, untuk gurumu hari ini tidak hadir ya. Dan ini ada titipan tugas dari bu guru. Baik pak, terima kasih. Modi pun menyampaikan pesan gurunya kepada teman-temannya bahwa seluruh siswa besok harus mempresentasikan materi tentang memori eksternal. Modi yang kurang paham dengan pelajaran tersebut meminta tolong kepada teman yang bernama Raffi. Selepas jam pulang sekolah, Modi menemui Raffi di taman sekolah. Raffi saat itu sedang memainkan gitar. Modi pun menghampiri Raffi. Hai Raffi, kamu bisa bantu aku nggak? Hai Modi, bantu apa dulu nih? Hahaha. Ini Vi, aku dapat tugas dari guruku. Besok aku disuruh mempresentasikan materi tentang memori eksternal. Kamu bisa bantu aku nggak Vi? Oh, memori eksternal itu gampang di sini aku ajarin. Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Flash disk adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB dan mampu menyimpan berbagai format data seperti Word, foto, video, dan jenis-jenis file lainnya. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan yang sangat terkenal dan populer saat ini dikarenakan fungsi flash disk sangat banyak. Selain itu, flash disk sangat efisien untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil. Flash disk sudah berkembang sangat lama dari yang dulu hanya berukuran 512 MB hingga sekarang yang sudah mempunyai beberapa ukuran penyimpanan mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB hingga yang pernah saya temui ada flash disk yang berukuran 1 TB atau 1000 GB. Yang kedua ada hard disk drive. Ada dua jenis HDD, HDD internal dan HDD eksternal. HDD internal dipasang di dalam prosesor sebagai ROM. Sedangkan HDD eksternal bisa dibawa kemanapun layaknya flash disk. Kapasitas HDD lebih besar yaitu 5, 12 GB, 1 TB dan 2 TB dan sebagainya. Kapasitas inilah yang membuat HDD sering digunakan untuk menyimpan dan membackup data yang berukuran besar. Yang ketiga ada kompas disk atau CD. CD berbentuk seperti cakram optik dan terdiri dari beberapa jenis yaitu CD-ROM, CD-WRAM, dan CD-RW. CD-ROM dan CD-WRAM hanya bisa digunakan untuk satu kali burn data, tidak seperti CD-RW yang proses burnnya dapat dilakukan berulang kali. CD mulai ditinggalkan lantaran proses penggunaannya cukup rumit. Selain itu, tidak semua laptop memiliki fitur CD drive. Yang keempat ada memori XD. Penyimpanan eksternal ini tidak hanya ditemukan pada smartphone dan kamera. Memori SD pada komputer dan laptop ada pula yang dilengkapi adaptor supaya bisa masuk ke perangkatnya. Ada 3 jenis memori SD, yaitu SD card, mini SD untuk kamera, dan micro SD untuk smartphone.
Yang kelima ada disket. Disket berbentuk persegi, lebih tipis dan fleksibel serta disimpan dalam kotak akrilik. Jenis memori eksternal ini paling banyak digunakan pada masa dahulu, tetapi mulai ditinggalkan. Mengapa? Kapasitas penyimpanan disket sangat kecil, yakni 1,44 MB. Disket pun sudah tidak efektif lagi digunakan pada saat ini, mengingat komputer zaman sekarang tidak menyediakan drive-nya. Yang keenam ada pita magnetik. Media penyimpanan ini terbuat dari bahan magnetik dan dilapisi pada plastik tipis. Pita magnetik biasa ditemukan pada bagian dalam kaset tape sehingga harus dibuka dengan tape drive. Kapasitas penyimpanan bisa mencapai 1,2 terabyte, tetapi pita magnetik mudah rusak sehingga tidak lazim digunakan. Jadi gitu Modi penjelasan tentang memori eksternal. Udah paham belum? Oh, begitu Vi. Paham. Makasih ya penjelasannya. Keesokan harinya, Modi dengan wajah yang tampak percaya diri mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan guru dan teman-temannya. Ketika Modi selesai presentasi, betapa terkejutnya dia mendapatkan nilai A+ dari gurunya. Modi pun mendapatkan tepuk tangan dari seluruh teman-temannya. Mereka pun tidak percaya bahwa Modi mendapatkan nilai yang sempurna. Jalan-jalan ke Pasar Rabu. Cakep. Sekian, tamat.